Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza fi 'ulahu, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. Alhamdulillah, terus kita bersyukur dan bersyukur dengan memuja, memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, dan zikir syukur terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena kalimat alhamdulillah mencakup seluruh bentuk pujian-pujian yang ada, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika di dunia belum dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pujian-pujian untuk Allah sempurna kepada beliau. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diminta oleh seluruh manusia agar menyampaikan syafaatul uzma, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipercepat al-qada, dipercepat pengadilan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah membiarkan manusia di padang mahsyar ribuan tahun. Manusia mendatangi Nabi Adam alaihi salatu wassalam, kata beliau, nafsi nafsi, diriku yang lebih berhak untuk mendapatkan syafaat, bukan aku yang meminta syafaat. Aku telah
melanggar perintah atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memakan buah khuld, pergi kalian ke Nabi Nuh. Kita datangi semua ya oleh seluruh manusia. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kata beliau, nafsi nafsi, diriku yang lebih berhak untuk mendapatkan syafaat, diriku, bukan aku yang meminta syafaat. Dan doa mustajabku sudah aku doakan ketika di dunia. Apa itu? Rabbi la tadhar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara. Jadi setiap nabi itu dikasih oleh Allah doa mustajab. Dan semua nabi sudah mendoakan doa-doa mustajab mereka ketika di dunia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sedangkan doa mustajab Nabi SAW diakhirkan ketika syafa'atul uzma ini. Kata Nabi Nuh, aku sudah doakan doa mustajab, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara, wahai Rabb, jangan engkau sisakan lagi di dunia ini satu kafir pun. Innaka in tadharhum yudillu 'ibadak. Andaikan kau masih sisakan, kayaknya dikecilin lagi sedikit kali ya. Apa namanya? Volumenya, afwan. Tahanannya yang terlalu keras atau ini yang terlalu keras? Suara ya. Innaka in tadharhum yudillu 'ibadak. Andaikan engkau masih sisakan satu kafir di dunia ini, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang lain. Wala yalidu illa fajiran kafar, dan mereka tidak akan melahirkan kecuali kafir seperti mereka juga, ya Allah. Doa Nabi Nuh Allah kabulkan. Tidak tersisa satu kafir pun, sekalipun itu putra beliau sendiri, putra Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Pergi kalian ke Nabi Ibrahim. Kita datangi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Aku sudah berdusta dengan 3 dusta, mengatakan inni saqim, aku sakit, padahal untuk tidak ikut hari perayaan mereka. Dan Nabi Ibrahim kemudian menghancurkan berhala-berhala mereka. Yang kedua, fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang melakukan ini semua yang paling besarnya, coba kalian tanyakan. Yang ketiganya, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada istri beliau Sarah, apabila engkau ditanya siapa aku, maka katakan aku adalah saudaramu. Ya. Pergi kalian ke Musa. Datang ke Nabi Musa, nafsi nafsi, diriku, aku yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat, bukan aku yang meminta syafaat. Aku sudah membunuh jiwa yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Nabi Musa alaihi salatu wassalam sebenarnya mau memberi pelajaran saja kepada orang tersebut. Ya, tidak ada niatan Nabi Musa untuk membunuh. Pergi kalian ke Nabi Isa. Berangkatlah seluruh manusia ke Nabi Isa, dan kata Nabi Isa, nafsi nafsi. Pergi kalian ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak menyebutkan alasan beliau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung sujud di bawah arsy. Apa kata Rasulullah dalam hadis? Fa futihali al-mahamida kullaha. Barulah pada saat itu Allah bukakan untukku pujian-pujian seluruhnya kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi ketika di dunia, untuk kita memuji Allah dengan sempurna adalah dengan kalimat apa tadi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alif lam dan istighraq, segala macam bentuk pujian yang ada milikmu ya Allah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa tushaffa. Ya Muhammad, angkat kepalamu, mintalah engkau akan diberi, minta syafaatlah engkau akan diberi syafaat. Allahumma ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Kemudian Rasulullah berkata, nahnul akhirun sabiquna yaumal qiyamah. Kita ini umat yang terakhir memang, tetapi kita adalah umat yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat. Dan hadis panjang, hadis Abu Hurairah, hadis Abu Dzar, dan beberapa sahabat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab kita tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, Al-Firqatun Najiyah, At-Taifah Al-Mansurah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian istilah untuk mereka Ahlus Sunnah. Ada At-Taifah Al-Mansurah, ada Al-Firqah An-Najiyah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka semua satu. Kenapa kok ada istilah untuk Al-Firqah An-Najiyah, kelompok yang selamat? Diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahud ila 71 firqah wa iftaraqatin nasara ila 72 firqah wa sataftariqu ummati ila 73 firqah kullaha fin nar illa wahidah. Telah terpecah orang Yahudi menjadi 71 golongan, dan telah terpecah orang Nasrani menjadi 72 golongan, dan akan terpecah umatku menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Kata para sahabat, kata Rasulullah SAW, nah, misal al-yawm wa ashabi, yang seperti aku dan para sahabatku hari ini, yang seperti aku dan sahabatku hari ini. Dalam berislam, Islamnya bukan Islam yang disisipi agama Kristen, yang disisipi agama Yahudi, yang disisipi agama Buddha, enggak. Jadi Islam yang datang dari Rasulullah SAW, hanya banyak selamat, ya. Nah, yang selamat dalam hadis ini, itulah atau sebab itulah dikatakan apa? Al-Firqah An-Najiyah, kelompok yang selamat. Sedangkan At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang ditolong, golongan yang ditolong, diambil dari hadis Nabi, la tazal ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum ila qiyamis sa'ah. Kata Rasulullah SAW, akan terus ada kelompok di umatku, mereka mansur, mereka akan terus ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan memadaratkan mereka siapa yang merendahkan mereka atau yang menyelisihi mereka sampai hari kiamat. Nah, karena sebab hadis ini dikatakan pula Ahlus Sunnah itu adalah At-Taifah Al-Mansurah. Kemudian kalimat Ahlus Sunnah pun sudah terucap juga oleh Rasulullah SAW dalam sebagian riwayat tadi hadis terpecahnya umat menjadi 73 golongan. Siapa mereka yang selamat ya Rasulullah? Ahlus Sunnah wal Jamaah mithl ma'al al-yawm wa ashabi, yang seperti aku dan sahabatku hari ini. Nah, disusun oleh para ulama sejak dulu kitab-kitab akidah agar tidak keluar muslim dari akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena akidah adalah sebagai pembeda antara seorang muslim dan kafir, juga ahli sunnah dan selain mereka, ya, pembeda antara muslim dan kafir.
dan juga pembeda antara ahlu sunnah dan selain mereka. Nah, ahlu sunnah berbeda dengan ahli bid'ah. Karena itu para ulama menulis kitab-kitab akidah agar tidak keluar jalur. Nah, ya sedikit. Kenapa kok ada istilah ahlu sunnah? Ya. Di zaman Rasulullah SAW, betul tadi Rasulullah SAW mengatakan kalimat ahlu sunnah, tapi tidak itu terus, kalimat itu terus yang Rasulullah SAW serukan. Tetapi yang Rasulullah SAW serukan, dakwahkan adalah Islam, gitu ya. Kenapa kok ada kalimat ahlu sunnah kemudian di zaman para tabi'in, di zaman tabi'ut tabi'in? Karena untuk memilah mana ahlu sunnah, mana muslim yang mengikuti atau berpegang dengan sunnah Nabi, ajaran Nabi Muhammad SAW, mana muslim yang keluar dari ajaran Nabi SAW. Jadi masih dalam kategori muslim, dia tidak keluar dari Islam. Ya, karena itulah para ulama memunculkan kalimat ahlu sunnah, muslim yang berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau ditanya tentang Khawarij, ahlu kuffar, apakah mereka itu kuffar, kafir, apakah mereka itu wahai Amirul Mukminin? Kata Ali bin Abi Thalib, la, hum ikhwanuna baghaw alaina. Tidak, mereka itu saudara kita, masih muslim mereka itu, tapi mereka itu memberontak kepada kita. Nah, di zaman Imam Ahmad terlebih lagi, banyak sekali kelompok-kelompok Islam. Nah, untuk membedakan mana Islam yang berpegang dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan Islam yang itu jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW, diserukanlah pada saat itu kalimat apa? Ahlu sunnah. Jelas insyaallah ya. Baik. Kemudian ini terus berjalan. Kalimat ini ahlu sunnah ini di zaman 500-an, 600-an justru identik kalimat ahlu sunnah, bahkan sebagian sampai sekarang itu kepada Asy'ariyah, pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari At-Tamash'ur, yang berakidahkan Asy'ariyah, yang meyakini Allah hanya mempunyai 7 sifat. Sekarang naik kelas nih, jadi 20 sifat. Dulu 7 sifat. Abu Hasan Al-Asy'ari hanya menetapkan 7 sifat. Ya, dalam qadar mereka Jabriyah. Nah, dalam permasalahan iman mereka mempunyai akidah Murji'ah. Dalam asma wa sifat mereka mengambil pemikiran dari Kullabiyah Maturidiyah, yang mereka menetapkan 8 sifat, sedangkan Asy'ariyah hanya menetapkan 7 sifat. Nah, sampai bahkan sekarang identik kalimat ahlu sunnah tersebut dengan apa? Asy'ariyah. Nah, jelas insyaallah ya. Karena itu sebagian ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, perlu nama lagi. Mana muslim yang memahami Islam ini sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabat, mana yang tidak, digunakanlah istilah apa? Salafi. Jelas ini? Mereka yang memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para salafus salih, Rasulullah SAW dan para sahabat. Insyaallah nanti akan kita bahas hari dalam kitab akidah ini insyaallah. Baik.
Qala Asy-Syaikh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala fi kitabih Khudh Aqidataka minal Kitab was Sunnah as-Sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Ya, kalau dari Al-Quran jelas. Kalau dari Sunnah, dari hadis, tidak semua hadis, hanya hadis yang sahih. Baru bisa dijadikan sandaran untuk kita berakidah, untuk kita beribadah, untuk kita bermuamalah, untuk kita berakhlak, beradab. Hadis yang sahih. Kalau hadis yang dhaif tidak boleh dijadikan sandaran, acuan, panduan dalam beribadah, dalam berakidah, dalam bermuamalah, dalam berakhlak. Ingat, ini bagus ditulis. Kita mengambil dari Rasulullah SAW itu hanya 4 hal, yaitu akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Kita mengambil dari Rasulullah SAW 4 hal. Apa itu? Aqidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Semua yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW kembali ke 4 ini. Nah, jadi tidak boleh dibangun akidah dari hadis yang dhaif. Ya, insyaallah para tulab pun mempelajari kapan suatu hadis dikatakan sahih, kan? Nah, bagaimana cara memilahkan hadis yang sahih dari yang dhaif? Hadis yang dhaif jauh lebih banyak daripada hadis dhaif. Al-Imam Al-Bukhari, beliau menghafal 600.000 hadis. 400.000 hadis dhaif, 200.000 hadis sahih. Mereka menghafal juga hadis dhaif agar ketika ada seseorang dia berdalil dengan hadis dhaif tersebut, dijelaskan yang Anda jadikan sandaran untuk ini, ya, hadis tersebut dhaif. Di dalam sanadnya ada fulan ibn fulan, sayyi'ul hifz, atau dia mukhtalif, ya, al hadis munqati' atau dia mu'dhal, atau dia mursal, atau fihi muttahamun bil kadhib, atau fihi kadzdzab. Nah, baik, kita kembali ke kitab Khudh Aqidataka. Qala Asy-Syaikh rahimahullahu taala, ma hiya al-ibadah? Setelah pertanyaan pertama, limadza khalaqanallah? Untuk apa Allah menciptakan kita? Khalaqanallahu lina'budah. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Wa la nusyrika bihi syai'an. Dan kita tidak menyekutukan Allah dalam ibadah sedikit pun. Ya, mau itu syirkul akbar atau syirkul asghar. Sekarang mana ibadah? Pertanyaan yang kedua, apa itu ibadah? Nah, kalau Allah menciptakan kita untuk ibadah, apa itu ibadah? Jawabannya di sini beliau mengambil sebagian dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ubudiyah. Al-ibadah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu minal aqwali wal af'al. Sedangkan Syekhul Islam mengatakan dalam kitab Al-Ubudiyah, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Ya, satu kalimat yang mencakup semua yang dicintai oleh Allah, semua yang diridhoi oleh Allah, baik itu ucapan atau perbuatan yang nampak dan yang tidak nampak. Nah, sekarang kita tahu satu perbuatan itu dicintai atau diridhoi oleh Allah bagaimana? Ada kalimat jelas satu perbuatan dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbu al-'abd at-taqi al-khafi al-ghani. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang dia bertakwa, dia tidak
tidak dikenal dan dia selalu merasa cukup. Ya, berarti apa? Takwa, sesuatu yang tidak dikenal, kemudian dia merasa cukup. Ini dianjurkan, ini adalah ibadah. Kenapa? Karena Allah mencintai seorang hamba yang demikian. Ya. Terus bagaimana lagi kita tahu bahwasanya suatu perbuatan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah adalah dengan perintah-perintahnya. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu, pastikan apa yang diperintahkannya itu adalah ibadah. Jelas ini ya? Ketika Allah memerintahkan sesuatu seperti sholat, aqimus sholat wa atuz zakat. Nah, kalimat hakul muslim alal muslim sid, kewajiban muslim atas muslim yang lainnya 6. Nah, ini masuk dalam kategori ibadah. Lima yuhibbuhullahu wa yarda minal aqwal, ucapan wal af'al, perbuatan al-zahirah wal batinah. Insyaallah kita tahu semua ucapan yang zahir seperti kalimat zikir la ilaha illallah, qiraatul Quran. Ya. Kemudian kita juga tahu perbuatan-perbuatan yang zahir seperti sholat, seperti haji, seperti jihad, puasa. Nah, sekarang apa sih ucapan hati? Apa itu perbuatan hati? Beda antara ucapan hati dan perbuatan hati. Nah, di sini Syekhul Islam membedakan minal aqwal wal af'al, al-batinah, ucapan batin dan perbuatan batin. Perbuatan batin adalah gerakan-gerakan hati. Seperti seseorang yang dia marah ketika melihat ada kemaksiatan. Ya, dia marah karena ada kemaksiatan, itu perbuatan hati. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, apabila dia tidak mampu maka dengan lisannya, apabila dia tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemah iman. Seseorang yang hanya bisa mengingkari kemungkaran dengan hatinya saja, tidak bisa dia mengingkari kemungkaran, yang dia bisa mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangannya. Ya, dia bisa misalnya melihat adiknya dia sudah balik, nggak sholat misalnya, dia bisa bawa ke masjid. Tidak dia lakukan, hanya bisa dengan lisan misalnya. Ini imannya udah turun. Dengan lisan pun nggak bisa. Ya, takutlah, seganlah, nggak bisa dia ngasih tahu ke adiknya, ayo sholat ke masjid. Dia hanya bisa mengingkari dengan hati. Itu sudah selemah-lemah iman. Kalau sudah tidak diingkari dengan hati, apa yang terjadi? Imannya rusak. Bukan artinya nggak ada lagi iman. Imannya sudah kacau balau. Ya, karena senang dengan terjadinya kemaksiatan yang ada di lingkungan kaum muslimin, itu sudah terancam dengan azab yang sangat pedih sekalipun dia tidak melakukan maksiat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur, "Innal ladzina yuhibbun an tashi'a fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah." Sesungguhnya mereka yang senang dengan tersebarnya perbuatan keji di lingkungan kaum muslimin, untuk mereka azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Mereka tidak melakukan ini. Ada orang pacaran misalnya di jalan rumah kita tahu, dan kita senang aja, biasa aja. Ada musik, ada tadi mungkin semua yang melanggar syariat, maksiat. Hati kita tidak tidak mengikat. Kita senang dengan itu semua, padahal kita nggak ikut-ikutan. Apa kata Allah?
Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a fi fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Orang yang beli motor, beli mobil, beli rumah pakai leasing, pakai bank misalnya, apa perjanjian di dalamnya? Dia yang penting saya mah nggak telat. Bukan masalah nggak telatnya, dia menyetujui bahwasanya andaikan terlambat bayar maka kena denda. Dia sudah menyetujui riba jahiliyah. Riba jahiliyah imma an taqdi wa imma an turbi. Riba jahiliyah kata Rasulullah SAW adalah bayar sekarang, kalau nggak kena denda. Dan itu di semua perjanjian leasing, bank, ya, untuk beli mobil kredit, untuk beli motor kredit. Kenapa? Karena dia menyetujui innal ladzina yuhibbuna an tashi'a fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Kemudian di antara bentuk perbuatan hati, perbuatan yang batin adalah ketika dia ikhlas dalam ibadah, ya, bertawakal, bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf wal khasyah wal inabah. Yang seperti ini adalah perbuatan hati. Sekarang apa sih ucapan hati? Ucapan hati ini perlu diingat ini, ya. Bukan bisa ditulis. Ucapan hati adalah i'tiqadatuhu, keyakinan. Kita meyakini rububiyah Allah, uluhiyah Allah. Kita meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita meyakini makna Muhammadur Rasulullah. Makna Muhammadur Rasulullah adalah ta'atuhu fima amar, mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, wa tabmanaha anhu wa zajar, meninggalkan apapun yang dilarang oleh Rasulullah, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan Rasulullah SAW apapun yang dikabarkan walaupun tidak masuk akal logika kita, tidak masuk perasaan kita, tidak sesuai dengan adat istiadat kita. Rasulullah SAW mengatakan air kencing unta itu adalah obat. Mungkin gak sesuai dengan sebagian penelitian profesor sekarang ini yang ada di dunia ini, atau dia dengan akal pikirannya bertolak belakang, dengan perasaannya bertolak belakang, dengan adat istiadatnya nggak ada namanya air kencing itu diminum. Selama itu datang dari Rasulullah SAW, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan Rasulullah SAW apapun yang dikabarkannya. Wala yu'badullahu illa bima syara', dan tidak Allah Subhanahu wa taala diibadahi kecuali sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi keyakinan apapun, halalnya sesuatu, haramnya sesuatu, ini adalah aqwal al-batinah, ucapan hati. Jelas ini, ya. Semakin banyak ilmu agama yang kita tahu, maka semakin bertambah ibadah aqwalul batinah. Jelas ini? Semakin bertambah ilmu, berarti semakin banyak yang kita tahu tentang ini halal, ini haram, ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah, ini hak, ini batil. Ya. Nah, dengan wawasan ilmu agama yang kita tahu, maka menambah ibadah aqwal al-batinah. Baik. Nah, dicontohkan di sini, kad-du'a'i was-sholati wadh-dhabhi wa ghairiha. Seperti berdoa, seperti sholat, seperti menyembelih dan yang selainnya. Nah, qala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah sesungguhnya salatku, nusukku atau sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbil alamin. Ya, berarti menyembelih atas nama Nabi Muhammad haram, menyembelih untuk lauk syirik, menyembelih untuk Nabi Muhammad syirik,
menyembelih untuk Nabi Isa, untuk Nabi Uzair, untuk kuburan wali, menyembelih untuk bikin apartemen, syirik. Baik. Seharusnya semua bentuk sesembelihan itu adalah lillahi rabbil alamin. Baik. Apalagi bentuk ibadah itu, ya. Contohnya, coba contohkan. Nah, antum yang pakai peci. Iya, antum. Faiz. Sebutkan contoh ibadah. Sholat udah ada di sini. Selain itu, zikir. Fadhkuruni adzkurkum. Ya, berzikirlah kalian. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Yang sebelahnya, apa contoh ibadah yang lain? Apa? Sedekah. Nah, sedekah. Kata Rasulullah SAW, as-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa menggugurkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Ya. Semua yang dianjurkan oleh syariat itu adalah ibadah. Ketika seseorang dia melihat ada paku, ada batu di jalan, dia singkirkan, itu adalah ibadah. Buang sampah pada tempatnya, itu adalah ibadah. Tingkat iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Tingkat iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau kita melihat ada batu atau ada apa, kita kepinggirkan, itu tingkatan iman yang paling rendah. Gimana misalnya seseorang kalau seandainya dia buang sampah sembarangan, dia parkir sembarangan, menutup jalan pintu orang, menutup garasi orang, ya, hancur imannya, dah rusak imannya. Tingkatan iman paling rendah saja seperti itu. Jelas ini ya. Jadi seorang muslim dia enggak, sebenarnya kayak yang bagus imannya, dia enggak buang sampah sembarangan. Dia pun dalam parkir hati-hati, dia akan mengganggu enggak nih? Baik. Jadi ini difatwakan oleh para ulama, ya, untuk parkir motor, mobil pada tempatnya pun itu termasuk dari apa? Ibadah. Jelas insyaallah. Kemudian salam, mengucapkan salam. Ingat salam, kita mengucapkan assalamualaikum, kita menjawabnya itu ibadah. Kita bersin, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, itu ibadah. Ya. Zikir lepas kita mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Rasulullah SAW, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah sangat memenuhi timbangan. Ucapan alhamdulillah sangat memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma baina samawati wal ardh. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah sangat memenuhi langit-langit dan bumi. Andaikan pahala subhanallah dan alhamdulillah adalah sesuatu yang bisa kita pegang, sesuatu yang bisa kita lihat, maka itu seluas langit-langit dan bumi. Ya, kita perlu untuk amalan-amalan yang dapat memberatkan timbangan kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang membahagiakan dia, radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu, tetapi yang ringan timbangan amalnya, fa ummuhu hawiyah, fa ma'wah, ke tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apakah kalian tahu apa hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Ini bagi yang ringan timbangan amalnya. Kata Allah di surat Al-Mu'minun,
fa amma man taqwa mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Mereka yang berat timbangan amalnya, mereka yang sukses. Mereka yang ringan timbangan amalnya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum, mereka yang merugi diri mereka, fi jahannam khalidun, di neraka jahannam mereka kekal abadi. Nah, jadi apapun amal yang dapat memberatkan timbangan, lakukan. Nah, kita harus tahu nih, dari sekian banyak amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apa yang paling afdalnya? Di antara pentingnya kita belajar ilmu agama, ya, adalah kita bisa memilah-milah ibadah. Mana ibadah yang itu terbaik di sisi Allah, mana itu ibadah yang paling dicintai oleh Allah, ya. Disebutkan di sini oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala dalam hadits qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba dia mendekatkan dirinya kepadaku, dia bertaqarrub kepadaku, dia beribadah kepadaku, yang paling aku cintai darinya adalah apa yang aku wajibkan kepadanya. Ini jelas ini. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah apa? Yang paling yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Nah, salat 2 rakaat sunnah sebelum fajar, apa pahalanya kata Rasulullah? Lebih baik daripada apa? Siapa yang hafal hadisnya ini? Baik, fadhal. Masya Allah, rakaat fajar khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Ingat, ini sholat sunnah 2 rakaat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jangan coba kita bandingkan dengan 2 rakaat subuh. Mana lebih afdal, 2 rakaat sunnah fajar atau 2 rakaat sholat subuh? 2 rakaat subuh. Karena 2 rakaat subuh apa hukumnya tadi? Wajib, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Amalan yang wajib. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba dia mendekatkan dirinya kepadaku, yang paling aku cintai darinya adalah apa yang aku wajibkan kepadanya. Dengan itu apa? Pahala 2 rakaat subuh jauh berkali-kali lipat daripada 2 rakaat sunnah fajar. Jangan sampai seseorang dia mendahulukan 2 rakaat sunnah fajar daripada apa? Subuh. Ini sudah jelas terlambat nih misalnya. Dia sudah jelas terlambat bangunnya. Kemudian dia mendahulukan tetap 2 rakaat sunnah fajar daripada dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Mendapatkan takbiratul ihram bersama imam di sholat subuh jauh lebih tinggi pahalanya daripada 2 rakaat apa? Subuh. Kenapa? Karena takbiratul bersama imam apa tadi hukumnya? Wajib. Amalan wajib jauh lebih tinggi pahalanya daripada amalan-amalan sunnah apapun itu. Apapun itu amalan sunnah. Ya. Misalnya ada orang yang mau haji sunnah, umrahnya sunnah, karena dia sudah haji sebelumnya, dia sudah umrah sebelumnya. Kemudian dia sedang dibutuhkan oleh orang tuanya, birrul walidain lebih afdal daripada berangkat apa? Haji. Lebih afdal daripada berangkat umrah yang sunnah. Jadi yang sunnah ya, haji yang sunnah, umrah yang sunnah, bahkan jihad. Itu punya fardu kifayah. Ya. Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, disinilah faidah kita belajar ilmu agama. Kita bisa memilah
mana amalan-amalan yang itu paling dicintai oleh Allah. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan talabul ilm fardhatun talabul ilm. Nah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, dengan itu Allah permudah jalannya menuju surga. Di antara maknanya adalah talabul ilm adalah jalan pintas menuju surga. Karena seorang talabul ilm, dia bisa memilah mana amalan-amalan yang lebih afdal, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sini ke alun-alun Bandung. Orang yang tahu jalan, dia akan menempuh jalan yang paling singkat, yang paling pintas menuju alun-alun Bandung. Bisa langsung ke Cibirunya, Soekarno-Hatta, Muhammad Toha, belok kanan, langsung dari Sartika, alun-alun. Tapi orang yang nggak tahu jalan, dia kemana? Dia nggak. Ini contoh yang tak talibul ilm dan ghairu talibul ilm. Seorang penuntut ilmu yang tahu ilmu agama dengan seorang yang dia tidak mengetahui ilmu agama. Dari sini untuk ke alun-alun Bandung, dia pergi ke Tanjung Sari, masuk ke Cikalong ya, Rancakalong, masuk ke Rancakalong, Tanjung Siang, Subang, kemudian keluar di Lembang, Setiabudi, masuk juga sampai juga ke alun-alun. Nah, ini contoh seorang talibul ilm dengan bukan apa? Talibul ilm. Ya. Apa saja amalan yang paling dicintai oleh Allah? Ini. Bahkan di sana ada amalan-amalan yang itu ringan, tetapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalannya kecil, ringan sekali. Dan ini hanya diketahui oleh mereka yang belajar ilmu agama. Baik. Jadi dikejar ibadah demi ibadah. Nah, ibadah mana yang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang itu hukumnya sunnah. Baik. Dan juga ibadah itu adalah kamalul dzul wa kamalul hubb. Puncak dari rasa perendahan diri dan puncak dari kecintaan dipadukan dalam satu waktu, dalam satu saat, itulah ibadah. Ketika dia sholat, dia mengangkat kedua tangannya, Allahu Akbar, dengan penuh perendahan diri. Dia betul kerdilkan diri dia kecilkan, dia hinakan diri dia di hadapan Allah dengan rasa cinta yang sangat kepada Allah. Itulah yang dikatakan apa tadi? Ibadah. Ini pertanyaan yang berikutnya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ketika dua hal ini terpadu pada satu waktu, maka itu adalah ibadah. Nah, seorang ghafil, orang yang lalai, dia beribadah tanpa ada rasa cinta, tanpa ada rasa takut, perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian orang sama keluar dari masjid, sama keluar dari kantor, keluar dari warung, sama aja. Jazakallahu khair. Ya, nggak ada bedanya. Seorang abid, orang yang beribadah kepada Allah, ketika dia melakukan ritual ibadah tersebut, dia menghinakan diri dia ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba bisa menghinakan diri dia kepada Allah, semakin dekat dia dengan Allah. Jelas ini? Nah, jadi ada rasa ketika dia beribadah itu, dia mempunyai rasa, enggak lempeng aja. Enggak lempeng, enggak hambar, ya, tidak ada rasa dalam ibadah. Nah, wa kamalul mahabbah, ketika dua hal ini terpadu, puncak cinta dan puncak penghinaan diri pada satu waktu, itulah al-ibadah. Nah,
Baik. Anda lanjutkan aja sedikit ya, Ustaz ya. Nggak apa-apa ya. Dan masuk sesi pertanyaan sebenarnya, tapi Anda penting ingin menyampaikan materi yang setelahnya. Baik. Pertanyaan yang ketiga, kaifa na'budullah? Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Ya. Sebab manusia itu diberi fitrah naluri oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Kalau tidak ada panduan, tidak ada yang menuntun, mereka beribadah ngaco. Di India saja ada 500 agama lebih. Ya. Di dunia ini tak berapa. Ada di antara mereka yang menyembah roh, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah gua, ada yang menyembah batu, pohon, keris, ada yang menyembah binatang, ada yang menyembah kotoran binatang. Ya, kotoran binatang diambil berkahnya. Baik. Jadi ketika seseorang dia tidak tahu bagaimana cara beribadah, akan seperti ini. Dan manusia itu dia diberi naluri oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia beribadah, untuk dia menyembah. Nah, katanya enggak lama, beberapa tahun yang lalu ada yang menyembah Trump. Donald Trump disembah, coba bayangin. Ya. Makhluk kayak gitu disembah. Tuh. Yang akidah kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, orang kufar mereka lebih hina dari binatang. Gitu ya. Jadi nggak ada santri pakai baju bola namanya Cristiano Ronaldo, nggak ada itu. Kalau ada di Al-Islam dibakar. Nggak ada santri pakai Messi, nggak ada. Mereka lebih hina dari binatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syarrad dawabi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun." Sesungguhnya seburuk-buruk binatang di sisi Allah adalah mereka orang kafir yang tidak beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf, tadi di surat Al-Anfal, di surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah penuhi neraka jahanam dengan kebanyakan manusia dan jin. Kenapa? Karena kami telah berikan mereka akal untuk berpikir, tetapi mereka tidak mau berpikir yang hak. Kami telah berikan mereka penglihatan, tetapi mereka tidak mau melihat yang hak. Kami telah berikan mereka pendengaran, tetapi mereka tidak mau mendengar yang hak. Mereka itu bagaikan binatang ternak, tapi justru mereka itu lebih buruk, lebih hina, lebih sesat dari binatang ternak. Kata Allah Subhanahu wa taala. Gak ada seorang muslim mengidolakan kafir. Jelas insyaallah? Gak ada muslim mengidolakan kafir. Baik. Mereka makhluk yang hina. Yang ada muslim mendoakan mereka. Muslim mendoakan orang kafir. Mudah-mudahan mereka apa? Masuk Islam. Untuk menyanjungnya, disebut-sebut, pakai baju, pakai nama mereka misalnya. Hukumnya haram. Bernama dengan nama mereka lagi. Seorang ayah memberi nama untuk anaknya dengan nama orang kafir. Haram dalam Islam. Disinilah al-wala wal bara. Al-wala wal bara. La ilaha illallah, itu maknanya. Itu makna la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Seorang muslim meyakini semua bentuk peribadatan kepada selain Allah itu sesat. Ya, dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Itulah karena Allah satu-satunya yang hak, dan yang disembah selain Allah itu batil, sesat.
Nah, ketika Abdullah ibn Amr ibn As memakai pakaian yang biasa dipakai oleh ahli ibadah orang Yahudi, ya, karena Abdullah bin Amr bin As ini sahabat yang gemar beribadah sampai dijuluki Abidus Sahabat. Puasa tiap hari, ini umur baru 16 tahun ini. Dia nggak main skateboard, dia nggak main game online, enggak, ya. Dia sukanya ibadah, umur baru 16 tahun, baru 15-14 tahun. Abdullah ibn Amr ibn As puasa setiap hari, khatam Quran setiap hari, sholat malam 1 malam suntuk. Rasulullah melarang. Cukup puasa itu 3 harian ya 1 bulan. Aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Ya kita mau 3 hari, 1 hari boleh enggak ya Rasulullah? Bedanya kita dengan mereka. Jadi kita ini adalah manusia yang tidak dipilih oleh Allah hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Ingat, yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW adalah Muslim terpilih, Muslim terbaik setelah para nabi dan para rasul. Apa kata Rasulullah? Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Sebaik-baik manusia. Para sahabat, para nabi mempunyai sahabat. Ada sahabat Nabi Nuh, sahabat Nabi Musa, sahabat Nabi Isa. Yang terbaiknya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak terpilih. Ketika tadi Abdullah bin Amr bin As memakai baju yang itu identik, ini bajunya orang ahli ibadahnya orang Yahudi. Kata Rasulullah SAW, bakar. Ya Rasulullah, ini bisa dicuci lagi, warnanya bisa dicuci lagi, nanti hilang warna khas ahli ibadah Yahudinya, hilang, bisa dipakai lagi. Enggak, bakar, kata Rasulullah SAW. Disinilah penanaman akidah dari Rasulullah SAW kepada seorang remaja. Ya, nggak boleh ada seorang Muslim itu mengidolakan kafir. Ya, nggak ada mengidolakan kafir. Baik, tadi sampai ada yang menyembah siapa? Sitram. Ya, presiden terkonyol sepanjang sejarah pun ada yang menyembah. Maksudnya apa? Naluri manusia untuk menyembah, mudah orang untuk menyembah. Ya. Nah, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Kama amarana Allah wa Rasul. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Adalah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah. Sebagaimana yang datang dari Allah dan Rasulnya. Hanya sebatas itu saja. Jadi apa? Hukum asal ibadah adalah haram. Jelas ini insyaallah? Hukum asal ibadah apa? Haram. Beda dengan hukum asal minuman, kopi, nggak ada di zaman Nabi. Tunggu lah ngopi udahnya. Nah, coklat nggak ada di zaman Nabi. Combro, cimol, hukum asal makanan, hukum asal minuman, hukum asal kendaraan, hukum asal pakaian mubah. Mana dalilnya? Huwa alladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi ini, untuk kalian semuanya. Hukum asal makanan, wa qad fassala lakum ma hurrima 'alaikum, dan telah diperinci untuk kalian apa yang diharamkan untuk kalian. Selama tidak ada dalilnya, minuman, pakaian, kendaraan itu adalah haram, maka hukumnya adalah halal. Kalau sudah ada dalil jelas itu adalah haram, maka hukumnya haram. Kata Allah, wa qad fassala lakum, dan telah diperinci untuk kalian apa yang diharamkan atas kalian. Berarti hukum asalnya apa? Halal. Ya, misalnya minuman yang beralkohol, tapi namanya bukan khamr, namanya ada orang tua, ya kan?
Namanya ada apa? Green sand, nama-namanya ada yang seperti itu. Mau apapun namanya air murni, tapi isinya apa? Alkohol. Kata Rasulullah SAW, "Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram." Sesuatu yang apabila dikonsumsi banyak memabukkan, maka setetesnya pun haram. Kan saya mah nggak sampai mabuk. Gak mesti harus sampai mabuk, setetesnya pun nyobaan hungkul haram. Jelas ini insyaallah. Baik. Apa hukum makan harimau, makan kucing? Nah, sebagian ulama Malikiyah membolehkan ya. Baik. Dan jelas sebenarnya datang hadis dari Nabi SAW, "Kuludina bin minasibah wa kuludin mikhlabin minatayr." Semua yang bertaring ya dari binatang buas dan semua yang bercakar dari unggas hukumnya haram. Dikecualikan oleh Rasulullah SAW karnivora yang boleh dimakan apa? Satu-satunya karnivora yang boleh dimakan yang bertaring. Apa itu? Abdobak, hiena, jijik ngelihatnya kan ya, ngelihatnya aja jijik, kayak gogok bentuknya, bahkan lebih buruk lagi bentuknya daripada gogok. Tangan depannya lebih panjang daripada kaki belakangnya. Kata Rasulullah SAW, "Abdobu usaidun walil muhrimi syah." Abdobu usaidun walil muhrimi syah. Hiena itu binatang buruan, boleh diburu, boleh dimakan. Tetapi bagi seorang muhrim, mereka yang pergi umrah atau pergi haji, menangkapnya maka harus ada dam, harus membayar dengan 1 ekor domba atau 1 ekor kambing. Jelas ini ya? Baik. Nah, beda dengan hukum asal ibadah. Tadi mau sampaikan hukum asal, kayak misalnya kendaraan, hukum asalnya adalah mubah. Mau dia pakai sepeda, mau dia pakai motor atau dia mobil, boleh. Tapi kalau joknya dari kulit binatang buas, dari harimau, singa, beruang, hukumnya halal. Ya, tidak boleh. Ya, datang hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tahawi dalam kitab Ma'anil Athar. Ya, dalam kitab Ma'anil Athar tentang tidak bolehnya kita duduk di atas kulit binatang buas. Misalnya permadani, dulu kan kulit itu dipakai untuk tempat duduk, alas duduk. Ya, dipakaikan pelana, hukumnya haram. Jok motor, jok mobil dari kulit binatang buas, hukumnya haram. Nah, perincian tentang haramnya makanan, minuman, kendaraan atau pakaian itu sudah diperinci dalam syariat. Hukum asalnya adalah mubah kecuali yang diharamkan oleh syariat. Beda dengan ibadah. Hukum asalnya adalah haram. Nggak boleh puasa, nggak boleh sholat. Nah, kecuali yang datang dalilnya dari Rasulullah SAW. Mana dalilnya? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada tuntunannya dariku, maka itu tertolak. Siapa yang melakukan amalan ritual apapun, ibadah, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, maka itu tertolak pasti. Ya. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah, taatilah oleh kalian Rasul, dan jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian. Nah, baik. Sholat maghrib 4 rakaat, apa hukumnya? Haram, karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan sholat maghrib 4 rakaat. Tapi kan itu baik. Alasan
Alasan sebagian orang untuk melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada dalilnya dari zaman dulu sampai zaman sekarang, itu dalil, itu alasan mereka. Apa itu? Kan ini baik, ya, nambah rakaat, baik nggak tuh sebenarnya? Maksudnya sekilas mata, sholat zuhur jadi 6 rakaat. Misalnya kita nambah 2 rakaat, nambah takbir, nambah baca Quran, nambah ruku, nambah sujud, nambah zikir, kan? Zahirnya adalah baik. Tapi yang kita nilai baik itu belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, nah, ada sebelumnya ketika Abu Musa al-Ash'ari, beliau melihat di Masjid Bani Hanifah ada orang-orang yang dikomandoi oleh imam sholatnya, sabbihu mi'ah, kabbiru mi'ah, hamidu mi'ah, hallilu mi'ah, takbir kalian 100 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tasbih 100 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Seperti itu dikira setelah selesai sholat. Abu Musa lapor ke Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud langsung mendatangi masjid tersebut, Masjid Bani Hanifah. Kemudian berkata Abdullah bin Mas'ud, inna thiyaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam tubla wa aniyatuhu lam tuqsar laqad ahdathu fi dinillahi ma ahdathu. Baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lusuh, ya, piring-piring Rasulullah belum pada pecah. Maksudnya Rasulullah baru saja meninggal, belum lama Rasulullah meninggal, sahabat Nabi masih banyak. Laqad ahdatstum fi dinillahi ma ahdatstum, tetapi kalian sudah mengada-ngada dalam agama ini apa yang kalian ada-adakan ini. Apa jawaban mereka? Ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa khaira. Wahai Abu Abdurrahman, tidak ada yang kami inginkan dari apa yang kami amalkan ini kecuali kebaikan. Kami menginginkan kebaikan dengan ini, wahai Abu Abdurrahman. Coba, apa kata Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin lil khair la yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak mendapatkannya. Kemudian Allah kemudian membaca ayat di surat Al-Kahfi, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, apakah mau beritahukan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya? Mereka yang dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka yang sesat amalannya dalam ibadah di dunia, wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, tetapi mereka mengira mereka sudah baik dalam beramal. Kan orang yang melakukan kebid'ahan mereka tidak merasa dalam kesesatan, ya kan? Tak, kemarin sudah Anda sampaikan cerita bagaimana orang-orang Khawarij beribadah untuk membunuh siapa? Ali ibn Abi Thalib. Beribadah mereka untuk membunuh siapa? Utsman ibn Affan. Orang-orang Khawarij mereka ini beribadah untuk menghujat-hujat pemerintah Muslim, ya, untuk membongkar aib-aib pemerintah Muslim. Mereka beribadah, nggak ada mereka merasa salah, nggak ada mereka merasa menggolimi, nggak ada. Nah, yahsabun, mereka mengira sudah baik amalannya, walaupun mereka sesat. Baik. Orang Khawarij ketika mereka berperang dengan Ali bin Abi Thalib, yang mereka cari itu mati. Yang mereka cari itu mati. Bagaimana mereka mati? Mau syahid di jalan Allah. Mereka kira syahid. Mereka kira syahid. Ya. Mereka mengusung kalimat beramal ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Mereka mengusung kalimat inil hukmu illa lillah. Hukum itu milik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka kowar-kowarkan, ya, Khawarij yang ada di zaman Utsman ibn Affan, sampai Utsman dihujat, dikritik, dikafirkan, sampai dibunuh. Demikian pula Ali bin Abi Thalib dihujat, dikritik, dicela, dikafirkan, sampai dihalalkan darahnya. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Mereka sesat, tetapi mereka tidak merasa mereka itu sesat. Bahkan mereka sudah baik dalam beramal. Nah, dalam beribadah, nih, seorang muslim itu dia pijakan kakinya jelas, pegangan tangannya itu jelas, ya,
Bahkan untuk ucapan sehari-harinya, seorang ahlu sunnah, dia yang belajar hadis, dia belajar Al-Quran, dia belajar hadis Nabi SAW, dia yang belajar akidah ahlu sunnah wal jamaah, dalam tutur katanya pun jelas. Ya. Apalagi dalam hal ibadah. Tidak boleh kita beribadah kecuali yang sudah jelas ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah tidak melakukan, jangan kita lakukan. Kalau seandainya itu terbaik, mereka lebih dulu akan melakukannya daripada kita. Dakwah nih dengan nasyid, dakwah dengan nyanyi. Kira-kira Rasulullah bisa nggak dakwah dengan nyanyi? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abdullah bin Qais, Abu Musa Al-Asy'ari. Laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud, engkau sudah diberi salah satu seruling dari seruling Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam kalau sedang membaca Zabur, itu pohon merunduk, burung-burung tertegun diam, menyimak mendengar bacaan siapa? Daud alaihissalam. Rasulullah SAW ketika mendengar bacaan Quran Abdullah bin Qais, Abu Musa Al-Asy'ari, ya, tertegun Rasulullah SAW. Besoknya dikasih tahu, yang bagaimana bacaanmu itu, lakukan utita mizmaran min mazamir ali Daud, kau sudah diberikan salah satu seruling dari seruling Daud alaihissalam. Apa kata Abu Musa Al-Asy'ari? Andaikan aku tahu kau mendengar bacaanku ya Rasulullah, habbatul katahbiyah, aku akan lebih perindah lagi bacaanku. Mampu nggak mereka untuk dakwah dengan bikin konser nih? Konser Abu Bakar dengan Umar. Nyanyi dan lagu itu sudah ada sejak zaman Fir'aun, bahkan sejak zaman dulu, bahkan iblis kata Allah Subhanahu wa taala, wa ajlib alaihim bi sautik wa anam. Nah, surat Al-Isra. Nah, Tuhan kata Allah, la tarika dzurriyyatahu illa qalila qala dhaqa man tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'uhum jazaa'an mafura wastafziz man istata'ta minhum bi khayrin wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Ya. Kata Allah bahkan di surat Al-Isra ini, wastafziz man istata'ta, hasud siapa yang kau bisa dari hamba-hambaku ini, dari putra-putra Adam, dengan suara indahmu. Dengan suara indahmu hasud mereka. Wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajilika wa syarikum, dan ambil pasukan berkudamu, pasukan berjalanmu, dan kasih mimpi-mimpi, iming-iming, ya, untuk takut-takutin mereka, anak-anaknya, hartanya, wa'iduhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura, dan tidaklah janji dari setan itu kecuali nipu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Ada di antara manusia yang mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits, ada di antara manusia yang mereka menjual lagu-lagu liyudillah an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Tafsir para sahabat semuanya ini musik, ada lagu, ada musiknya aja, ada lagunya aja, ada musik dan lagu. Ya. Nah, dakwah adalah tauqifi. Dakwah tauqifi. Apa tauqifi? Ada jalurnya, ada alurnya. Gak boleh kita keluar dari jalur yang sudah datang dari Nabi Muhammad SAW. Dakwah ini adalah ibadah. Nah, ketika dia keluar dari jalur Al-Quran dan Sunnah, dia sudah melakukan yang bid'ah. Baik itu dengan tadi dakwah dengan cara musik, dakwah dengan cara drama atau apa namanya, film, ya, dakwah dengan film, dakwah dengan drama, dakwah dengan musik. Dia sudah keluar jalur dari jalurnya Rasulullah SAW. Bisa nggak Rasulullah bikin drama? Ya, ini untuk menarik anak-anak muda nih, misalnya, dengan alasan apapun itu. Sesuatu
sesuatu yang itu tidak dilakukan di zaman Nabi SAW, yang Rasulullah SAW bisa melakukannya, kemudian di zaman sekarang itu dilakukan, nah itulah yang dikatakan bid'ah. Ngerti? Jelas ya? Kalau di zaman Rasulullah tidak ada wasilah tersebut, seperti radio, ya, seperti radio, speaker, tidak ada wasilah tersebut di zaman Nabi, dilakukan sekarang, masuk dalam al-maslahah al-mursalah dalam ilmu ushul fiqh. Tetapi kalau sudah ada, misalnya nih, Masya Allah, nggak ada apa? Garis untuk soft, mungkin nggak itu dilakukan di zaman Nabi? Mungkin dibuat garis, jelas ini dilakukan sekarang, termasuk perkara apa? Bid'ah. Jelas ini sesuatu yang mungkin itu dilakukan di zaman Nabi. Dalam hal ibadah kita berbicara, bukan kita bicara dalam permasalahan hal dunia. Untuk permasalahan dunia, Rasulullah SAW melapangkan bebas, mau pakai jam tangan, pakai kacamata, misalnya mau pakai mobil yang kayak gimana, roda 3, roda 11, nggak ada masalah. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, di Mekah nggak ada pohon kurma ya, di Mekah nggak ada pohon kurma, nggak ada ladang kurma. Ini di zaman Nabi. Kalau sekarang pohon di Indonesia pun nggak banyak di Mekah. Baik. Ketika Rasulullah SAW pertama kali datang ke Madinah, Rasulullah SAW melihat para petani kurma itu bersusah payah untuk mengawinkan pohon kurma. Jadi bukan kayak mangga, pohon rambutan di tempat kita kan dengan angin, dengan serangga terjadi perkawinan. Kalau pohon kurma beda, dicari mana yang jantannya, kemudian dipukul-pukulkan ke yang betinanya, ya, sampai berbuahlah. Kata Rasulullah SAW, nggak usah kalian lakukan itu, ya. Ternyata panen pada tahun itu sedikit. Ya Rasulullah, engkau larang kami untuk mengawinkan pohon kurma, sekarang hasil panennya sedikit. Apa kata Rasulullah? Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Silakan kalian sekalian mau berinovasi dalam peternakan, pertanian, teknologi, apapun silakan. Untuk urusan agama, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dariku, maka itu tertolak. Jelas ini? Baik. Udah jam 6. Subhanallah. Nah, tutup ya. Naktafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.